semakin lapang dadanya bersikap terhadap saudara-saudaranya. Makanya tadi ketika kami disuruh ngimami, kami nggak mau bukan bagaimana awalnya kami tidak mau, karena teringat sabda Nabi, tidaklah seorang itu bertamu di tempat saudaranya kecuali saudaranya sahibul bait lebih berhak jadi imam, illa, Nabi bersabda, kecuali atas seizin tuan rumah. Karena kalau tadi sudah diizinkan, maka kami mohon izin. Kami pun nggak serta-merta, kami bertanya, di sini bagaimana Pak? Ada kunutnya atau tidak? Oh tidak. Boleh dijahar atau boleh disir? Oh boleh dua-duanya. Ya sudah jemaah, itu adab. Dimanapun kita nanti ada, lihat kebiasaan masyarakatnya seperti apa. Karenanya kita nanti lapang dadanya jemaah kalau melihat sebuah perbedaan. Kunut silakan, kalau tidak pun silakan. Karena 4 mazahib al-arba'ah, Imam Ahmad bin Hanbal dari atas, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Keempat-empatnya menukil dari banyak hadis, namun simpulan dari beliau berbeda-beda, tetap pada sumber dalil hukum yang sama. 4 sumber hukum kita. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Gak pernah jauh daripada itu. Rasulullah SAW pernah jamaah mendapati perbedaan pendapat di tengah-tengah sahabat. Sahabat udah ribut cuma karena satu kalimat. Nabi sabdakan, wahai pasukan, jangan kamu sholat maghrib kecuali sudah sampai di sana. Sabda Nabi. Sahabat dengan pasukan yang jumlahnya banyak, waktu itu gak dibersamai Nabi karena Nabi nanti berangkatnya agak belakangan. Sahabat udah berangkat duluan. Perjalanannya karena gak begitu cepat, santai, untanya dikendarai santai. Rupanya jamaah, ada yang nyampenya maghrib, ada yang nyampenya sebelum maghrib. Yang sebelum maghrib udah sholat di sana, persis seperti yang Nabi sabdakan. Yang satunya lagi karena nyampenya maghrib, dia takut-takut nanti gak bisa, maka sholat asar di tengah jalan. Ribut jemaah. Kata Nabi kan kita harus sholat maghrib di sana, jangan sholat di sini. Berarti nanti begini dan begitu. Oh enggak, sholat tuh on time. As-sholatu ala waktiha. Sholat harus tepat pada waktunya. Berselisih. Sahabat Nabi jemaah berbeda pendapat. Pokoknya kita harus sholat di sini. Oh enggak, sholatnya di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, di sini. Akhirnya pas mereka pada datang semua, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di sampainya mereka ke tujuan karena mereka sudah sampai ketika waktu asar. Waktu itu sahabat Nabi pecah kepada 2 pendapat. Nabi datang, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada yang nurut dengan Anda ya Rasulullah, sholatnya pas nyampe di sana. Tapi ada yang gak nurut sama Anda ya Rasulullah, dia menjaga as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi di tengah jalan dia sholat, sedangkan Anda bersabda sholatnya nanti kalau udah sampai sana. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum indah. Rasulullah menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang mau dijamak boleh, yang mau ketika di safar sholat boleh, yang nanti sholat ketika akhir sampai di sana diperbolehkan sama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang hari ini mungkin menjadi perselisihan di banyak kaum muslimin, selama ada dasar hukum yang melandasi, boleh jadi besok pun kita akan jumpai ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kita, umatku, ternyata kalian adalah umatku. Selama berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita emang diperintahkan untuk gak saling bercerai-berai, berpecah belah. Gimana caranya? Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bahkan sabda Nabi, addu 'alaiha bin nawajiz,
Gigit dengan gigi geraham kalian yang paling kuat. Jadi bersatu kita. Iya. Di atas apa kita bersatu? Apa yang Allah cintai Al-Quran, apa yang Rasul teladankan dalam hadis otentik. Di atas itu kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nomor 1, fahami baik-baik tema besar menjalin ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, karena Allah sudah berfirman, sesungguhnya sesama orang beriman saling bersaudara. Jangan jamaah ribut, di sana takbir, di sini takbir. Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Lah kok mereka saling berhadapan, saling bermusuhan? Jangan jamaah. Selama orang ini beriman kepada Allah, bersujud kepada Allah, lapangkan dada kita kalau ada perbedaan masalah fikih. Karena fikih itu luas banget. Hati kita harus lebih luas dari bahasan fikih. Karena fikih yang luas akan terasa sempit kalau hatinya kita kerdil, terhimpit nanti jemaah. Gampang tersulut amarah, emosi, karena masalah-masalah yang kecil padahal nggak semestinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Nabi melihat perbedaan di tengah para sahabatnya. Nggak semua sahabat itu kuat sholat loh jemaah. Nggak semua sahabat itu kuat untuk sholat berlama-lama. Ada yang kuatnya dalam sholat yang lama, ada yang kuatnya dalam harta sedekahnya. Ada yang nggak kuat sholat panjang, sedekahnya besar, namun kuat dalam bacaan Al-Quran. Maka Nabi pun punya dada yang lapang memahami kondisi para sahabat. Pernah ada yang bahkan ngimamin sholat panjang, ditegur sama Rasulullah. Beliau bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat bareng Nabi. Lalu Mu'adz pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya Mu'adz sholat lagi. Jadi 2 kali sholat. Boleh atau boleh? Boleh. Kalau memang di kampungnya Mu'adz dibutuhkan, Mu'adz sholat sama Nabi. Nabi kalau sholat berjamaah bacaannya pendek-pendek. Pernah Nabi baca Al-A'la. Al-A'la itu Sabbihisma Rabbikal A'la. Sholat maghrib Al-A'la jadi 2. Maksudnya 1 surah dibagi 2 sama Nabi. Sholat maghrib Rasulullah sholat maghrib bacanya Al-A'la dibagi 2. Artinya bacaannya bacaan yang mengingat siapa makmum di belakangnya. Mu'adz pulang ke kampungnya, sholat jamaah bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Di belakangnya ada orang yang sudah capek berkebun, berladang di ladang kurma, capek kerja seharian, sholat isya. Sholat isya jamaah, bacaannya kurang lebih 4 juz 5 halaman. 4/4 juz. 4 juz lebih 1/4. Orang-orang bubar, Mu'adz salam, gak ada orang. Dari kaumnya beliau datang ke Rasulullah, curhat, ngadu, ya Rasulullah, ini sahabat Anda Mu'adz ya Rasulullah. Udah sholat sama Anda mah sholatnya ringan, begitu bawa ke kaumnya bacanya panjang-panjang ya Rasulullah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah panggil, ya udah kalau gitu tolong panggilin Mu'adz, hadapkan di hadapan saya. Ini orang-orang kampung udah nunggu nih. Mu'adz datang jemaah. Begitu di hadapan Nabi, Rasulullah nggak langsung marahin. Rasulullah bijaksananya luar biasa. Nanya ke Mu'adz, klarifikasi. Bahasa syar'inya tabayyun. Rasulullah bilang, wahai Mu'adz, benarkah kalau kamu setelah sholat kamu ngimamin kaummu? Benar ya Rasulullah. Terus benarkah kata ini kamu bacaannya panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran? Jawab Mu'adz, benar ya Rasulullah. Rasulullah langsung bilang jemaah, wahai Mu'adz, jangan kamu ulangi karena itu bisa jadi fitnah buat kaummu. Bisa jadi apa? Fitnah dalam agamanya. Nanti orang nggak senang sholat,
kalau sahabat Nabi sholat panjang, yang biasa deket Nabi wajar. Tapi ini orang-orang umum yang masih awam. Beliau kalau diajak sholat aja mau sholat, sudah gembira aja udah senang. Lah ini ditakut-takuti. Maka Nabi bilang, wahai Muaz, jangan panjang-panjang, besok-besok bacanya yang pendek-pendek. Makanya kalau ada ibu kemarin sholat taraweh, imamnya waladhdallin amin qul huwallahu ahad. Wah, ini imam saya ini. Imam idaman. Waduh. Namun juga jangan setelah jamaah, setiap subuh sudah ngaji di bulan Ramadan kemarin, sekarang sudah ngaji lagi. Begitu dapat imam waladhdallin amin yasin, wes bali wae lah. Padahal cuma yasin Allahu akbar. Padahal cuma satu ayat. Hadirin, kita juga bukan berarti habis ini bacanya ya itu aja, enggak. Tapi saya nek bacanya kulhu terus, boleh atau enggak? Zaman Nabi, cerita kisah nyata ada dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, di antara keenam itu kisah sahabat Nabi yang kalau ngimamin rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Mau sholat subuh rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sholat maghrib rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sholat isya kulhu, rakaat kedua juga kulhu. Sahabat komplain lagi, ya Rasulullah, ini orang kalau ngimamin cuma kulhu ya Rasulullah, gak punya apa hafalan lain ya Rasulullah. Coba datangi orang itu, saya mau nanya. Dengan lemah lembut, penuh senyum, wibawa, Nabi nanya, benarkah kamu kalau imamin sholat bacanya kulhu? Jawab beliau, iya ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, kenapa bacanya rakaat pertama kedua kulhu, pertama kedua kulhu, pertama kedua kulhu, sholat jahar, subuh maghrib isya kulhu terus? Jawaban beliau simpel, karena saya mencintai surah Al-Ikhlas. Jawaban Nabi apa? Sebagaimana kamu mencintai surah Al-Ikhlas, Allah mencintai kamu. Allahu Akbar. Ternyata laki-laki ini dia baca kulhu bukan karena gak hafal surah yang lain. Dia hafal Al-Quran, dia hafal ayat-ayat yang panjang, tapi dia membaca kulhu karena saking cintanya sama kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bedanya kita sama beliau, kalau beliau menghafal Quran baca kulhu karena cintanya, kalau kita bacanya kulhu terus karena memang itu bisanya. Ya tapi pelan-pelan lah. Habis ini jamaah, yo masa Al-Quran setebel ini, masa Quran 114 surat, masa yang dibaca ya kulhu terus. Minimal trikul lah jamaah. Kulhu al-falaq an-nas. Nanti nambah satu kul ya ayyuhal kafirun. Minimal itulah hadirin. Pelan-pelan, tambahin. 5 sabda Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. 5 syarat jadi imam. Hadis sahih riwayat Muslim. Sabda Nabi, ya ummul qaum, yang berhak mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Quran, bagus bacaan, fasih bacaan, benar tajwidnya. Nomor 1 kriterianya itu. Fa in kana sawa, sabda Nabi, kalau sama, fa bi hadis Rasulillah, maka coba lihat hafalan hadisnya siapa yang paling banyak. Fa in kana sawa, kalau sama, sabda Nabi, nomor 3 syarat yang jadi imam, siapa yang awal hijrah, yang paling duluan berhijrah, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat ini, lebih dekat pada itu, yang paling dulu siapa?
Fa in kana sawa, sabda Nabi, kalau sama tiganya tadi, dia hafalan Quran sama 30 juz sama bagusnya, bacaan hadis sama hafalnya, dia terus kemudian hijrah sama waktunya, sama tahunnya, sama bulannya. Yang keempat, siapa yang duluan mu'allaf. Baru yang kelima, akbaruhum sinnah. Yang kelima, syarat jadi imam yang paling dituakan. 5 syaratnya imam. Namun tidak serta-merta mentang-mentang muda lantas dia lupa siapa makmumnya. An-Nabi SAW setiap mau sholat pasti Nabi balik arah. Lalu Nabi bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Yang pertama, Nabi suruh rapat lurus. Yang kedua, Nabi lagi screening. Screening itu mencari tahu siapa makmumnya. Adakah orang sepuh? Berarti nggak boleh lama-lama. Karena bagaimanapun kesepuhan agak berbeda secara fisik dengan kawan-kawan yang masih muda. Lalu ada nasihat Nabi riwayat Muslim yang tadi saya baca. Itu riwayat Muslim. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kita seolah-olah ini salat kita yang terakhir. Itu riwayat Muslim. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kita seolah ini salat kita yang terakhir. Hadirin jamaah dirahmati Allah, indah Islam jamaah. Kalau kita benar-benar memahami berdasarkan dalil yang sahih, ayat yang semuanya terpercaya, ayat yang kita fahami dengan baik dan benar, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman saling bersaudara. Beda guru tetap saling bersaudara. Yang satu gurunya Ustadz Fulan, yang satu gurunya Kiai Fulan. Kadang beda guru, suka ribut. Bukan seperti itu Islam ajarkan. Beda gurunya, tapi tetap tujuannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu menjadi tujuan, saudara kita satu sama lain. Makanya jamaah kita tuh diperintahin untuk ini nih, ayat penggalan ayat 10 yang berikutnya. Coba jamaah perhatikan indahnya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Itu penggalan pertama. Penggalan kedua, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah kalau ada di tengah masyarakat mereka yang berselisih. Fa aslihu, perbaiki. Fa aslihu, berdamailah. Fa aslihu, ayo kita saling bareng-bareng. Fa asli, asli itu asal kata, akar katanya saleh, salih. Salih itu artinya baik. Asli, perintah untuk perbaikan. Fa aslihu, ayo kalian semua jadilah orang yang saling memperbaiki keadaan. Jangan malah memperkeruh suasana. Jangan diperkeruh. Jamaah bersyukur loh jamaah. Coba saya tanya, di sini jamaah sholat ada menerima ancaman ada? Tidak ada. Tapi coba jamaah pergi ke saudara-saudara di Palestina. Satu sisi mereka sholat kadang di atas desingan peluru dan roket, senapan-senapan yang kapan waktu bisa saja menerjang kepalanya, menembus sampai ke otaknya dan dia mati karena senapan sniper tersebut. Ada yang bahkan untuk sujud diginiin jamaah. Ada laras panjang yang siap mewafatkan dia manakala dia bersujud kepada Allah. Kita di sini tenang, kondusif, nyaman, tidak ada yang ganggu. Suara azan terdengar jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat lain mana boleh jemaah. Ada satu negara yang melarang suara azan dikeraskan lewat toa.
Kalau kita, alhamdulillah, bahkan 2 kali, ada yang azannya 1 kali, ada yang azannya 2 kali. Zaman Nabi pernah terjadi azan sebanyak 2 kali. Azan Jumat 2 kali, itu yang pertama untuk memanggil pemberitahuan. Ayo, bentar lagi masuk ya. Yang masih di pasar-pasar Madinah, ayo, cepet. Ada lagi yang satu, azan yang kedua, azan penanda masuknya waktu sholat Jumat. Boleh sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga pernah melewati fase tersebut. Sekarang ada yang jam 3 sudah pemberitahuan supaya mereka bangun lalu tahajud. Azan yang kedua, azan waktu subuh, penanda sudah masuk waktu subuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini disuruh jadi juru damai. Fa aslihu baina akhawaikum. Ayo berdamailah jamaah. Fa aslihu, perbaiki keadaan, berdamailah, jangan berselisih, jangan gontok-gontokan, jangan saling ribut. Kemarin terutama ada yang lebaran 21, ada yang lebaran 22. Lapang dadalah jamaah. Yang 21 metode hisab. Memang sudah bisa dipastikan ini jam segini, maka ketinggiannya segini, maka tanggal sini sudah masuk waktu sekian. Namun ada yang pakai metode ru'yat yang akhirnya 22, mari saling berlapang dada. Saling berlapang dada. Sholat jamaah boleh nggak? Nanti jamaah penanda waktu sholatnya pakai tombak dulu, ditancap. Ini tombaknya udah bagaimana nih bayangan mataharinya? Boleh nggak? Boleh pakai tombak. Tapi kalau ada yang mau pakai ini waktu gini, pakai jam digital, sudah ada jam digital. Nanti subuhnya jam sekian, zuhurnya jam sekian, syuruknya jam sekian. Boleh atau enggak pakai jam digital? Boleh. Tapi nanti kalau ngelihat ada yang pakai tombak, ya jangan disalah-salahin. Hari gini pakai tombak. Tuh jangan jemaah, lapang dada aja. Gak apa-apa kalau emang sholatnya mau pakai tombak, pakai metode tombak, tombaknya udah seberapa bayangannya, silakan, gak apa-apa. Ayo mari saling berlapang dada. Nanti lebaran Idul Adha, ayo. Kalau ada beda lagi, yang satu pakai metode hisab sudah bisa menentukan lebaran jatuh pada tanggal ini, bulan ini. Yang satu lagi mungkin nanti 1 hari sesudahnya, lapang dada jemaah. Ini gimana sih? Harus seragam. Mau gimana pun jemaah, beda metode, beda hasil. Berlapang dada saja. Ayo, mau ini, mau itu, silakan jamaah. Juga, ini juga cara kita nanti bagaimana menjaga fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan yang berselisih. Tugas kita itu jadi juru damai, bicara yang mendamaikan, tidak provokatif, tidak provokatif. Yang mana mungkin cenderungnya nanti menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah. Tidak. Tugas kita adalah jadi juru damai. Nomor 3, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Gimana cara seorang hamba bertakwa kepada Allah? Taat tanpa tapi, menjauhi maksiat tanpa henti. Dia harus taat. Jangan bilang nanti, tapi kan masih muda, kan masih sehat, kan. Jangan. Takwa itu nggak kenal. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia rakyat biasa, mau dia pengusaha atau penguasa atau raja-raja. Takwa dimanapun dipegang. Takwa lagi ngapain pun, dimanapun, negara siapapun, sedang apapun, tugas kita bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun. Kalau kita amalkan yang 3 tadi, pertama, menyadari bahwa sesama orang beriman bersaudara. Kedua, saling mendamaikan menjadi orang yang penuh kedamaian. Ketiga, bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun. Pasti kita dapat kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Enak jemaah. Hidup kalau dapat rahmatnya Allah tuh enak.
Jemaah, kalau disayang sama suami, ibu-ibu disayang sama suami, apa yang enggak bagi ibu? Pak, mau beli gamis, Pak. Mah, jangankan beli gamis, satu toko-tokonya, Pak. Kalau suami udah saking sayangnya, apalagi rezekinya barokah, berlimpah. Pak, mau bakso, sayang, jangankan baksonya, gerobak-gerobaknya saya datangkan, sayang. Ini karena udah saking apa? Karena udah saking cintanya seorang suami kepada sang istri. Walaupun kadang-kadang kalaupun suami bilang, Mama, mudah-mudahan cintaku padamu sampai mati. Begitu ibu mati, suami itu kan qadarullah. Ya itu ini aja jemaah. Kadang kalimat-kalimat yang seperti ini kan kalimat-kalimat pembumbu dalam rumah tangga, romantisme dalam rumah tangga. Tapi kuncinya tuh rumah yang dirahmati Allah adalah rumah yang di dalamnya ada kedamaian, ada ketakwaan, rumah yang di dalamnya menyadari bahwa kondisi iman itu harus saling mengerti, sesama orang beriman itu saudara. Tapi ada nggak rumah yang nggak dapat rahmat? Ada. Rumah yang tidak masuk malaikat rahmat ada dua. Satu yang ada patungnya, dua yang ada anjingnya. Ingat ya jemaah, malaikat nggak masuk ke dua rumah ini. Yang pertama rumah yang ada patungnya, yang kedua rumah yang ada anjingnya. Tapi kalau malaikat maut tetap masuk jemaah. Kan saya bilang yang nggak masuk malaikat rahmat. Lah kalau malaikat maut tetap masuk, walaupun Anda punya ada patung ataupun ada di rumahnya, tetap masuk jemaah. Dan sabda Nabi, mohon maaf, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Sahabat nanya, wa ma qirat ya Rasulullah? Kal Uhud. 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? 1 qirat itu besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi kalau ada muslim kok melihara anjing, setiap hari dikurang pahalanya sebesar gunung Uhud. Lah kalau melihara anjingnya 1 tahun, berarti setara 365 gunung Uhud pahalanya terkuras. Eman-eman toh jemaah. Maka sebaiknya dihindari. Tidak sedang menyindir siapapun ya jemaah. Di sini mah nggak ada yang di planet Pluto mungkin jemaah. Di sini nggak ada insya Allah. Tapi ini buat pengingat, mungkin ada yang nonton sedang memelihara mungkin di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk meninggalkannya. Nah, ternyata ada syaratnya ini jemaah. Ini yang tadi, yang di awal saya bilang, ayo jangan saling cela, jangan saling ngejek, jangan saling cemooh. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jangan yaskhar kaum min kaum. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan satu individu menghina individu yang lain. Jangan satu komunitas menghina komunitas yang lain. Jangan satu organisasi menghina organisasi yang lain. Jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan sukanya nyindir, nyinyir. Ada orang sedekah dinyinyirin. Sedekah kok 2.000, doanya banyak. Ya Allah, dengan 2.000 hamba mohon ya Allah bisa beli tanah ya Allah, bisa beli rumah ya Allah. Ya, anak saya belum nikah, kasih jodohnya ya Allah. Kalau bisa yang putih seperti bengkoang ya Allah. Kalau bisa 185 tingginya ya Allah. Kalau bisa anak tunggal, anak sematawayang dari orang kaya yang konglomerat ya Allah. Warisannya semua turun ke dia ya Allah. Jangankan sedekah 2.000, minta sama Allah tanpa sedekah boleh atau enggak? Boleh, lau enggak sedekah aja boleh minta sama Allah apapun. Kenapa dinyinyirin? Sedekah kok 2.000 mintanya banyak. Hadirin, jangan dinyinyirin jemaah. Orang sedekah 2.000 boleh jadi karena memang uangnya cuma 2.000.
Bahkan itu bagus kalau memang uangnya 2.000 disedekahin 2.000 berarti 100%. Kita yang 50.000 sedekahnya, di rumah masih ada uang yang sekian banyaknya, sehingga 100% aja nggak ada karena kita masih punya tabungan yang banyak. Makanya la yaskhar qaumun min qaum. Kalau kita mau jadi hamba yang dicinta oleh Allah, dapat rahmatnya Allah, jangan hina orang lain. Kecuali kalau parah. Allah berfirman, jangan dekati zina. Dia bilang zina nggak apa-apa. Allah berfirman, jangan makan riba. Riba itu waharramar riba. Riba itu haram. Dia malah bilang riba itu nggak apa-apa. Lah, ini baru harus diluruskan. Ini baru kekeliruan yang nyata yang harus kita sikapi bijaksana. Tapi kalau ada dalilnya, ada ayatnya, ada dalil hukumnya, ada sumbernya, mari kita berlapang dada. Tapi kalau udah melenceng, dibilangnya kata dia zina nggak apa-apa, kata dia riba nggak apa-apa, nggak berdosa. Nah ini nih pemahaman yang perlu diluruskan, perlu ditegur, klarifikasi, lalu dijelaskan, perlu dihimbau kepada umat supaya nggak terjerumus. Itu namanya ayat yang bunyinya la yaskhar qaumum min qaum, menghina, mengolok-olok kepada kaum yang lain tidak boleh. Tapi kalau jelas terang benderang kesalahannya, wajib bagi kita untuk mengingatkan, wajib untuk menasihati. Wala nisa'um min nisa, yang perempuan jangan suka ngolok-ngolok perempuan yang lain, ngece perempuan yang lain, ngejek perempuan yang lain. Kalau udah ketemu bertukar gosip. Aku duwe gosip anyar lho jeung. Apa? Gosip deh. Jangan bertukar gosip. Lebih baik Anda di rumah. Allah berfirman, "Hei perempuan, waqarna fi buyutikunna." Udahlah banyak di rumah aja. Karena kalau keluar takut-takut malah jadi gibah, malah jadi gosip, digosok makin malah tuker gosip, malah jadi gibah, jatuhnya nambah dosa. Lagi belanja sayur, Masya Allah bang, sayur seger-seger banget sayurnya bang. Iya bu, seger sayurnya. Berapa nih seikat? 2.000. Datang tetangganya, bu lagi nyari sayur juga? Emang cabai lagi mahal ya? Ngomongnya awal-awalnya cabai. Artinya, tahu nggak si itu tuh kucingnya, Masya Allah sampai kucingnya digosipin jemaah. Kalau di rumah lebih aman, udah lebih baik di rumah daripada keluar malah gosip. Wala nisa'um min nisa. Ayo perempuan, jangan gosipin perempuan lain, jangan olok-olok perempuan lain. Ingat ya jamaah, kalau kita bicarakan orang, satu saat orang itu bicarain kita. Karena apa? Kita punya mulut. Ingat, mereka juga punya mulut. Jamaah titip uang ke orang biasanya kurang. Kalau jamaah titip omongan ke orang biasanya ditambah-tambahi, kasih bumbu, pakai ekspresinya. Padahal cuma ibu itu gimana kabarnya? Cuma nanya gitu toh, tambah-tambahi. Kayak lo nakoin jenengan jarene. Wah, kalau udah jarene bahaya jemaah. Lanjut. Asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi perempuan-perempuan yang bicarain orang, yang dibicarakan lebih baik daripada yang membicarakan. Kenapa? Karena dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Dibutuhkan orang rendah untuk merendahkan orang lain. Orang mulia gak sibuk menghinakan orang lain, karena lisannya berucap, berbicara hanya yang mulia-mulia saja.
Orang tinggi tidak akan punya waktu merendahkan orang lain, karena dirinya hanya sudi membicarakan, bercita-cita, mengambil sikap dengan sikap-sikap yang tinggi. Itu sebabnya kenapa orang rendahlah yang bisa merendahkan orang lain. Hanya orang rendahan yang bisa merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu saling mencela, jangan kamu saling tanabazu bil alqab, memanggil dengan lakop yang buruk. Mentang-mentang ada, mohon maaf, tai lalatnya di sini dekat hidung, namanya bagus-bagus, Muhammad Fatur Rahman Sya'bani. Karena ada tai lalatnya dipanggil Upil. Astagfirullahaladzim. Itu namanya wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memberi lakop. Lakop itu gelar yang buruk. Nama bagus-bagus Fatur Rahman Sya'bani, karena ada tai lalat di sini, panggilan lakopnya kayak tadi, kan nggak pantas jemaah. Ini kok nggak pantas banget, nggak boleh melakopkan orang. Kalau baik boleh nggak, Pak Haji, Bu Haja, boleh. Tapi kalau yang buruk nggak boleh dilakopkan dengan lakop-lakop yang buruk, nggak boleh. Islam mengajarkan panggil dengan nama yang baik. Lah nek gelar untuk penanda, Pak Kumis mau kemana? Ternyata beliau punya bakso Pak Kumis. Selama bukan hal yang nanti jamaah cenderung membuat penghinaan itu terjadi dan segala macamnya, maka ulama lebih tetap menganjurkan, menyarankan cukup dengan panggilan namanya. Kalau emang beliau berkumis itu brandnya bakso Pak Kumis, silahkan brandnya saja. Cuman ulama tetap menganjurkan hindari panggilan-panggilan yang menimbulkan ketidaksenangan pada hati yang dipanggil. Kalau Pak Haji, Bu Haji kan malah seneng. Orang lagi parkir, yuk terus Pak Haji, terus Pak Haji, terus Pak Haji. Wah, bayarnya double, dikasih. Mari Pak Haji, hati-hati Pak Haji. Alhamdulillah. Dan di Indonesia kan untuk dipanggil Pak Haji gampang, cukup modal 5.000, beli peci putih, nanti insya Allah dipanggil Pak Haji, insya Allah. Terus bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan lakop-lakop jelek, padahal itu orang beriman. Yang tadi nama bagus-bagus Fatur Rahman Sya'bani, kok panggilannya nggak pantas. Itu tuh nama yang buruk, itu tuh nggak boleh dipakai lagi. Apalagi kalau orang itu orang beriman. Wa malam yatub. Nah, terakhir sebelum kita sholat sunnah syuruk, sudah masuk waktu isyraq. Biasanya waktu isyraq itu 1 jam sampai 1 jam 15 menit dari azan subuh. Jadi kalau azan subuhnya tadi 4:30, jadi tambah 1 jam. Kalau lebih bagus lagi 1 jam 15 menit. Apalagi kalau sudah lebih, wah itu udah masuk banget. Kayak gini nih, ini udah terang, udah bisa kelihatan motor di situ. Udah bukan lagi yang remang-remang. Nanti ada waktu haram untuk sholat. Waktu haram untuk sholat. Kapan itu? Saat matahari mau naik. Ini nih remang-remang nih. Yo gelap, yo nggak gelap. Terang, yo belum bisa disebut terang karena masih gelap. Itu haram untuk sholat, nggak boleh. Tapi ini sudah insya Allah. Nah, terus terakhir, wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat. Taubat dari apa? Buat kegaduhan, provokasi, gawe ribut, gawe kisruh, buatnya lakop-lakop yang jelek, ucapannya ucapan-ucapan yang jelek sama orang lain. Faula
Begitu ya ayahanda ibunda, semoga kita bertobat kepada Allah sebelum kita wafat, dan tobat kita diterima oleh Allah sebaik-baik taubat, dan semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum